Jelas semuanya Ba'alawi itu asli, semuanya barisan-barisan keturunan Yahudi yang ingin menguasai NKRI. Tidak ada yang lain, sudah dari dulu kata bapak saya. Ya. Termasuk sekarang dibuktikan dengan beberapa sampling dari beberapa Habib itu, ternyata haplogrupnya itu mengarah pada genetika Yahudi, berarti nggak ya? Iya, saya sudah yakin pasti Yahudi. Saya tidak mau nyebut Habib, mana sebut oknum keturunan Yahudi. Sudah ya dulu sudah bikin kuburan palsu sebelum ada tesis, saya sudah tahu. Semuanya penjahat, tidak ada yang tidak penjahat. Makanya bapak saya bilang semua Yahudi Ba'alawi, barisan-barisan Ba'alawi di Indonesia wis tole makanannya sarot, walimo, pintero, ahli kitab, pedak nyawani ora selamat. Wabuh semuanya yang dikubur di Nusantara ini, buktikan semuanya bosok tanpa bekas, dimakan bumi Nusantara. Itu bapak saya. Bapak saya itu kalau kasih pundasi, walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tabi amil latahum, itu. Jadi semuanya itu saya hanya kata bapak saya. Bapak saya itu Sabtu Jailani diberi nama Mbah Hasim, pendiri NU, Saung Halim. Saung Halim jago tak terkalahkan. Itu. Saya bahkan beberapa kali bertemu dengan Habib Ba'alawi itu di rumah saya di sini, malah waktu maghrib saya bersama dua orang Habib. Waktu maghrib salah satu Habib itu malah tidak sholat di rumah saya. Saya bertanya saat itu, kok bisa, katanya Durah Rasul, katanya membawa misi untuk meneruskan perjuangan Rasul, ternyata malah contoh nyata di depan saya kok mereka tidak sholat, malah seperti itu malah, Pak. Semuanya Yahudi Ba'alawi itu kalau sudah penjahat ya penjahat, tidak ada yang lain, semuanya itu penjahat dan menyatu. Ada bagian masing-masing, bagian penghibur seperti Syekh, seperti itu yang selawatan gitu, yang selawatan itu. Terus yang di depan seperti Rizik, melawan perintah, itu sudah menghinaan dikeluarkan. Terus halus, kalau dulu di Solo Anis Al-Habsyi, sekarang diteruskan Lutfi bin Yahya. Itu saja. Baru sejak dulu itu setelah Hayam Wuruk itu sudah sejarah sudah dibelokkan. Berarti mereka termasuk Habib itu kan sering banget, banyak sekali makom-makom yang entah dari mana, entah dari mantra, entah dari makom kosong sekalipun, atau kuburan kuda sekalipun, itu dibinyayakan gitu. Atau mungkin mereka punya tujuan bahwa biar mereka dari Ba'alawi itu terkesan lebih sepuh daripada manusia yang ada di Nusantara ini, mungkin begitu ya? Iya. Sudah sejarah sudah dibelokkan, maka berani membelokkan sejarah Jatman, memotong sejarah Jatman. Ini mulai Lutfi bin Yahya akan dipotong. Maka sekarang Halwani. Jadi termasuk ini yang NU itu juga sebelum Gus Dur wafat itu seolah masih ada maya bahwa cerita tentang pendirian NU ya seperti itu. Ternyata sini setelah Gus Dur sedo, ternyata malah cerita pendirian Nahdlatul Ulama itu malah jadi kok muncul seorang Habib yang namanya Habib Hasyim, yang notabene itu adalah ya entah siapa gitu. Karena ulama-ulamanya sudah kena sihirnya Lutfi bin Yahya. Yang merasakan waduh dianya Nabi, sebenarnya bukan Yahudi. Yes, saudara, begitu dulu Mbah. Insya Allah nanti ini biar teman-teman semuanya paham ya bahwa sebenarnya mereka di Indonesia ini tujuannya apa sih? Kok mereka seolah mengaku bahwa mereka itu paling punya peran, mereka itu paling punya jasa, mereka itu paling sepuh di sini, sehingga bohong semuanya. Nusantara seolah tidak ada apa-apanya. Pada suatu hari Habib Saleh Al-Hamid dan Habib Husain bin Hadi Al-Hamid datang di rumah Habib Umar Ba'akil. Waktu itu musim panas. Kemudian Habib Saleh berkata, "Panas wahai Umar." Habib Umar berkata, "Silahkan engkau datangkan angin." Habib Saleh datangkan angin tapi berdebu. Habib Umar Ba'akil berkata, "Silahkan Anda menjadikannya bersih." Angin itu pun jadi bersih. Habib Husain berkata, "Lalat wahai Umar." Habib Umar berkata, "Aku yang akan mengatasi lalatnya." Beliau melubangi kawat ram yang di jendela sebesar lalat. Maka lalat-lalat itu keluar satu persatu dengan mengantri sampai habis. Dengarkan ini. Lihat.
Habib-habib di Indonesia itu adalah orang-orang NPD, orang-orang problematik yang bersembunyi di balik jubah dan glorifikasi nasab gitu. Media sosial kita ini merekam Habib-habib gitu. Jadi siapa sih sebenarnya yang memulai permusuhan ini, sehingga kok kalian menuduh kami orang Nusantara ini PKI, kami ini memecah belah, kami ini mengadu domba gitu, kok malah dituduhkan kepada kita gitu loh. Kalian kok playing victim itu adalah salah satu ciri utama dari orang problematik dan orang NPD gitu. Kalian yang memulai ini. Kiai Nusantara itu nggak ada di atas panggung gitu mau ngejak peperangan, kumpulkan saudari, gimana tempatnya. Tidak pernah orang Kiai Nusantara itu berpidato di atas panggung bawa pedang kemudian diacung-acungkan. Tidak pernah Kiai Nusantara itu menganjing-anjingkan, membabi-babikan Habib gitu. Walaupun Habib sendiri ya ada yang korupsi dana umat dan segala macam, tapi Kiai Nusantara tidak ada seperti itu. Tapi kalian kan yang memulai, kalian mengajak peperangan, kalian membawa pedang di atas panggung kemudian diacung-acungkan. Itu diacungkan ke siapa? Ke teman kalian sendiri sesama Tarim Kadromi apa ke orang Nusantara gitu pertanyaannya. Tidak ada gitu. Terus kalian membabi-babikan, menganjing-anjingkan Kiai Nusantara yang notabene adalah mustasyar PBNU saat itu gitu. Terus sekarang kalian teriak-teriak kami orang Nusantara ini sebagai komunis, kami orang Nusantara memecah belah, kami Nusantara mengadu domba. Loh, yang tak adu domba itu siapa? Yang diadu domba itu siapa? Oh, yang berbuat kalian, kok kalian merasa paling didolimi, kalian playing victim, merasa paling disudutkan, merasa paling disalahkan. Oh, memang kalian yang salah kan. Polemik ini kan awalnya dari kalian sendiri, kemudian memicu respon orang pribumi Nusantara, terus kalian akhirnya sekarang terpojok sendiri dan merasa paling terdolimi, playing victim. Kalian itu memang problematik NPD, kena gangguan jiwa kalian itu. Coba cek ke psikiater gitu, apa yang terjadi dengan otak kalian gitu. Jadi gitu, kok bisa gitu. Kita cuma melakukan perlawanan yang semestinya, mengcounter attack yang semestinya. Dituduh komunis, dituduh PKI, dituduh mecah belah, dituduh mengadu domba. Wong kalian yang mulai kok malah tuduhan itu diarahkan ke kita, playing victim loh. Sing dimayangi, yang dikauli setiap tahun, katanya apal 7 juta hadis. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqi di dalam riwayat manaqib beliau hafal 7 juta hadis berserta sanad-sanadnya. 7 juta hadis berserta sanad-sanadnya. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqi hafal 7 juta hadis dengan sanadnya. Abu Yahya juga beliau mengatakan bahwa beliau sudah hafal hadis itu 7 juta hadis. Bahwa beliau bertemu secara yaqadah dengan Rasulullah SAW lebih dari 200 kali dan hafal 7 juta hadis. Mungkin beliau punya kitab yang kita tidak miliki. Beliau hafal hadis sampai 1.700.000. Beliau muhadis, musnid. Hadis ini hadis langka. Hadis itu mau apa nak 1 juta? Hadis Bukhari itu 4.000, Muslim 4.000. Kalau ada 100 kitab hadis, mentok 400.000. Taruhlah 200 kitab hadis, mentok 800.000. Kalau ada 1.000 kitab hadis, mentok 4 juta. Iki kok jarene hafal 7 juta hadis. Lah ngono kok dipercaya iku lho piye? Ngapusi apa ngapusi? Tanah suci niku namung 3. Siji Palestina Baitul Maqdis, loro Madinah, nomor 3 Mekah. Tidak ada yang lebih mulia melainkan adalah Tarim. Tanah di Tarim lebih suci, lebih mustajab daripada Mekah dan Madinah. Ngono ku ana. Nek ana sing ngomong ngono ku gak kena, iso sesat. Karena hanya 3 itu. Lah kebanyakan kiai gak mau menyuarakan seperti ini, jangan salahkan PBI. Apakah wong NU warga Nahdien wani muni ngoten? Gak wani. Apakah pengurus NU wani muni ngono? Gak wani. Sing wani sapa? PBI. Laskar Sabilillah. Mereka berdiri tegak, mereka menolak, bukan karena mereka membenci agama, tapi justru karena mereka ingin menyelamatkan agama dari tangan-tangan yang menjadikannya alat politik. PWILS bukan ormas baru. Mereka lahir dari rahim perjuangan para santri, para ulama, para pendakwah yang resah melihat Islam dibajak oleh ormas-ormas radikal. Mereka bergerak dengan visi untuk memurnikan Islam dari kebohongan, dari bid'ah yang terbungkus serban, dari kultus keturunan yang tak berdasar. Ketika Rizik hendak hadir, PWILS bersuara, kami menolak provokasi, kami menolak fitnah, kami menolak FPI, kami menolak Rizik, karena kami tahu Islam bukan ajaran kebencian, dan Nabi tidak pernah mewariskan kekerasan.
Penolakan ini bukan spontan. Ini adalah akumulasi dari kekecewaan panjang, dari ceramah-ceramah yang memecah belah, dari ujaran-ujaran yang menebar amarah, dari fitnah-fitnah yang menjadikan lawan politik sebagai musuh Islam. Juru selama FPI, bungkus dosa dengan agama. FPI tidak datang untuk menyampaikan Islam. Mereka datang untuk menguasai ruang publik. Mereka tidak membawa ilmu, tapi membawa tekanan massa. Mereka tidak hadir sebagai penyambung lidah ulama, tapi sebagai corong kemarahan. Coba perhatikan. Ketika mereka sweeping tempat ibadah agama lain, mereka sebut itu jihad. Ketika mereka menghina pemerintah, mereka sebut itu amar makruf. Ketika mereka terlibat bentrok, mereka bilang itu karena membela agama. Padahal semua itu adalah kekerasan sosial yang dibungkus kesalehan palsu. Dan lebih dari itu, mereka menjual satu hal yang seolah tak bisa disentuh. Nama Nabi. Ya, nama Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku keturunannya. Mereka menyebut diri sebagai zuriyah. Dan atas nama klaim itu, mereka menuntut pembelaan, penghormatan, dan bahkan perlindungan dari kritik. Seakan-akan siapapun yang mengkritik mereka, berarti menghina Rasulullah. Ini adalah jurus licik yang telah dipakai berkali-kali. Tapi benarkah nasab itu sah? Benarkah mereka adalah keturunan langsung Rasulullah? Atau hanya pewaris klaim? Kritik KHI Madudin Usman, nasab Ba'alawi tak terbukti ilmiah. Melihat video ini kan sangat menyedihkan ya bagi anak bangsa yang lupa akan sejarah daripada perjuangan leluhur-leluhurnya. Kan di foto itu jelas ini adalah Habib Usman bin Yahya yang mengeluarkan fatwa di kitab Minhaju ya Istiqomahnya melawan pemerintah Belanda kala itu dianggap pemberontak. Artinya fatwa inilah yang memicu geger Cilegon 1888. 1888 itu puncak geger Cilegon yang dipimpin oleh Kiai Wasik, di mana banyak sekali ulama kiai kita diseret, ditangkap, digantung di alun-alun, bahkan diberondong oleh senapan-senapannya penjajah Belanda kala itu. Sangat miris ya, apa orang-orang ini tidak tahu bahwa Usman bin Yahya ini anteknya Belanda menjadi mufti Batavia kala itu. Miris lagi ketika kita lihat ya, Indonesia baru saja mendeklarasikan kemerdekaan. Negara baru usia 3 bulan, tepatnya di tanggal 10 November 1945, di mana perang Surabaya yang kala itu Kiai Haji Hadratus Syekh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengerahkan tentara Hizbullahnya ya, didampingi oleh panglima perangnya Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon dan seluruh gabungan ulama Jawa Madura kala itu. Hampir lebih 20.000 masyarakat Surabaya, arek Surabaya wafat sebagai syahid kala itu. Mereka lupa, itu juga gara-gara fatwa dari Usman bin Yahya ini, Ba'alawi. Kan sedih ya kalau melihat anak bangsa seperti ini sok bangga, bahkan ya memvideokan dirinya. Dia bangga berziarah di makam itu, padahal yang diziarah itu adalah antek-anteknya Belanda kala itu, diangkat sebagai mufti Batavia. Bahkan saat itu dia melamar loh ya, Usman bin Yahya itu melamar untuk bisa diangkat sebagai mufti Batavia kala itu. Belanda jelas penjajah yang menjajah bangsamu ya kurang lebih 350 tahun, menjadikan sengsara leluhurmu. Mereka menjadikan budak para leluhurmu kala itu. Ingat ya, wahai seluruh masyarakat Indonesia, jangan contoh orang-orang ini yang mereka lupa atas sejarah bangsanya, tidak mau menghormati perjuangan daripada leluhurnya sendiri. Justru mereka berbangga dengan ulama-ulama dari klan Habib Ba'alawi, ulama impor, ulama imigran yang tidak pernah berjasa untuk bangsamu, tetapi justru menjadi pengkhianat dan antek penjajah kala itu. Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Saya asal ke Solo nggak pernah dia keluar duit dengan dua aja. Habib Ali pengen ke Solo, pengen hadir, belum ada fulus, belum ada fulus. Sesat pikir atau logical fallacy para pembela nasab Ba'alawi. Yang pertama adalah appeal to false authority gitu. Misalnya gini, ada kasus penggelapan mobil, kemudian polisi mendatangi gitu, Mas ini mobil sampean? Iya Pak, ada apa? Bisa ditunjukkan surat-suratnya. Loh ada apa Pak, ini mobil saya? Tunjukkan surat STNK dan BPKB-nya. Tapi kan ini mobil saya Pak, orang sini tuh tahu semua kalau ini mobil saya gitu. Orang sekampung ini juga kenal sama saya. Iya, orang sekampung kenal,
dan orang sini tahu kalau ini mobil sampean. Saya cuma pengen tahu surat-suratnya STNK dan BPKB-nya. Apa ini tak panggilkan Pak RT? Dulu ketika saya beli ini Pak RT tahu, Pak RT menyaksikan transaksinya gitu. Pak RT itu ini loh Pak penguasa wilayah sini loh, sangat dihormati. Iya, nanti datangkan Pak RT. Saya cuma pengen tahu surat-suratnya gitu, STNK sama BPKB-nya loh. Apa ini sekalian Pak Mudin gitu. Dulu waktu saya beli mobil ini pas baru itu saya bikin syukuran mobil ini. Pak Mudin yang mimpin doa gitu. Apa nanti tak panggilkan Pak Mudin? Iya enggak apa-apa, panggilkan Pak RT, Pak Mudin sekalian. Saya cuma pengen tahu STNK sama BPKB-nya loh. Bapak ini udah dikasih tahu, oh semua orang sini tuh tahu ini mobil saya, Pak RT juga tahu ini mobil saya, Pak Mudin juga. Kok Bapak tidak percaya gitu? Ya enggak apa-apa, silakan. Tapi saya cuma pengen tahu STNK sama BPKB-nya gitu loh. Bapak ini PKI ya, kok nggak percaya sama tokoh masyarakat, nggak percaya sama kiai gitu. Bukan gitu logikanya. Ini kan yang biasanya dipakai sama ini mukibin itu. Kalau itu langsung tuduh PKI ya nggak percaya sama kiai, nggak percaya sama tokoh agama gitu. Bukan gitu logikanya. Jadi yang dibutuhkan itu cuma bukti validnya STNK sama BPKB gitu. Begitu juga dengan nasabah Alawi gitu. Mereka cenderung suka membawa nama-nama ulama otoritatif gitu, ulama-ulama yang punya otoritas gitu, kemudian disampaikan gitu. Ini aja tidak membatalkan nasabah Alawi, ulama ahlu sunnah ini aja tidak membatalkan nasabah Alawi, lah kamu siapa gitu. Kita itu nggak peduli gitu, ulama siapa yang kita pedulikan itu identitas resmi atau bukti resminya kamu itu adalah cucu Nabi gitu loh. Mau sana ngakuin kamu, mau sana nggak ngakuin itu nggak ada urusan gitu. Mau Pak RT, mau Pak Mudin, mau orang sekampung kenal sama kamu dan tahu itu mobilmu, nggak ada urusan. Yang kita butuhkan itu cuma bukti valid bahwa ini adalah mobil milikmu dengan ditandai dengan bukti-bukti STNK dan BPKB. Begitu juga dengan isbat nasab, kemudian dengan kitab-kitab sezaman yang memverifikasi itu, nggak peduli gitu. Ini namanya logical fallacy atau sesat pikir, false authority, appeal false authority gitu. Jadi itu yang biasanya disampaikan oleh para mukibin dalam membela kaum Pahlawi gitu. Ya, Ustadz ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan ganti Ustadz yang lain banyak Ustadz. Agak bodoh gak apa-apa, bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter gak cinta Habib berarti bodoh. Coba buka sejarah di negeri ini, siapapun kiainya kalau hormat sama Habaib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Gak mungkin. Sekarang kita mau tunduk pada orang-orang yang gak jelas asal usulnya. Tidak ada lagi. Sekarang zamannya adalah zaman kebangkitan kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung yang harus kita muliakan. Mereka lah yang mengajar kita Al-Quran, mereka yang ngajar kita cara ngaji, mereka yang ngajar kita bagaimana ibadah, mereka yang ngajar kita bagaimana wudhu, mereka lah yang mengajari kita tentang kehidupan. Maka kiai-kiai kampung lah yang harus kita muliakan dan harus kita tinggikan derajatnya. Proses penyadaran putra-putri bangsa Nusantara dari kejahatan dan kesesatan Mbak Alawi sampai pada detik ini masih tetap berlanjut. Dan di video kali ini ada pengakuan yang cukup menggegerkan jagat media sosial, di mana ada sebuah pengakuan dari seseorang yang mengaku anak dari seorang Habib Assegaf yang ditelantarkan selama 2 tahun lamanya di tengah hutan belantara, teman-teman. Ya. Dan juga dia sedang mencari pengakuan dari sosok ayahnya tersebut, ya, yang seorang Habib itu. Terus mukibin masih membela gara-gara cucu Nabi. Yang bela itu pengen saya gini kan wajahnya nih, entek jangan bahlul. Udah. Wahai umat Nabi Muhammad, terutama yang ada di Indonesia, insaflah kalian ya. Yang ngajar ngaji alif bata itu bukan Habib. Guru-guru ngaji, Pak Yai itu diperhatikan. Nggak perlu sampean jauh-jauh solawatan ke sana kemari. Solawatan di rumah 1 juta kali sampai dower. Itu afdal sampean daripada ke sana di pengajiannya Habib. Paham ente Kibin? Ya ini video saya ini dipotong sampaikan ke Kibin. Biar siapa tahu ketika melihat video saya Allah menurunkan hidayah ke dia gitu loh. Jadi dia insaf, oh iya ya. Ngapain juga saya ikut pengajian di Habib-Habib ya. Isinya cuman kayak begitu. Ya lebih baik saya baca sholawat aja di rumah sampai 1 juta. Betul kan? Akalnya digunakan. Man sholla alayya sholatan sallallahu biha asron. Kalau ente datang ke pengajian, sholawatannya paling bisa dihitung berapa kali. Di rumah sambil zikir sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang banyak sudah.
gitu loh. Fokus gitu ya, Habib ya. Jauh Fokus ya dulu mah. betul sekali. Kalau Habib jasanya apa? Nggak ada jasanya. Penyebar agama Islam bukan. Kan untuk menghormati itu kita harus ada alasan. Orang kaya bagi-bagi duit bukan. Turunan Nabi bukan. Turunan penyebar agama Islam bukan. Pejuang bukan. Apa alasan kita menghormati dia? Tidak ada. Paling bawa-bawa nama ulama, bohong-bohong atas nama ulama zaman dahulu kala yang terkenal, seperti Ibnu Hajar. Sesat pikir atau logical fallacy para pembela nasab bagian 2, namanya Gisgalop. Jadi Gisgalop itu dalam perdebatan para mukibin ini menyerang kita atau membombardir kita dengan data-data, kemudian mereka ugal-ugalan dalam menggunakan data gitu. Jadi seolah-olah mereka yang paling ilmiah, seolah-olah mereka yang paling analis data, kemudian menunjukkan lebih dari 5 kitab yang membahas tentang nasab ini, kemudian nama mu'alif-mu'alifnya beserta dengan kutipan-kutipannya. Tetapi kalau walaupun satu kontainer, walaupun satu truk data dihadirkan, tetapi kalau tidak memenuhi 1 relevansi, 2 akurasi, dan 3 koherensi, maka tidak akan ada nilainya, 0 besar data yang digunakan itu. Jadi relevansi itu ada hubungannya enggak dengan kasus yang dibahas antara abad 4 sampai abad 7 itu. Akurasi apakah ketika data itu disampaikan bisa langsung menjadi solusi problem solving dari abad 4 dan sampai abad 7 itu atau tidak. Kemudian koherensi, apakah data itu berbicara dari hulu sampai hilir itu dengan nada yang sama, misalkan abad 4, kemudian abad 5, abad 6, abad 7 sampai abad 19 dan 20 ceritanya atau beritanya, informasinya itu sama, koheren, maka itu bisa diterima. Tetapi kalau ada missing yang begitu panjang, blank spotnya, ini 5 abad dari hulu tidak ada ceritanya, tapi tiba-tiba di hilir kok ada cerita, dari abad 4, 5, 6, 7 gak ada cerita tentang itu, kok kemudian abad 9 ada cerita dengan sampai hari ini, itu nggak koheren gitu. Jadi walaupun segudang data ditunjukkan, tapi kalau tidak ada relevansinya, tidak ada akurasinya, dan tidak ada koherensinya, maka ya 0 besar gitu. Mereka tahu banget gitu. Jadi mereka sedang menggunakan teori, kalau nggak salah namanya Brodolinis Law. Brodolinis Law itu hukum omong kosong gitu. Jadi mereka menggunakan omong kosong dalam perdebatan untuk membuat lawan debat mereka itu kelelahan, karena mereka tahu untuk melawan omong kosong itu jauh lebih banyak memakan energi daripada untuk menciptakan omong kosong itu gitu. Kemudian lagi gini, seolah-olah diprotesis itu nggak punya banyak data. Ya memang nggak punya banyak data, karena sejarah itu menulis peristiwa, bukan meniadakan peristiwa atau menulis sesuatu yang nggak ada gitu. Jadi istilahnya itu argumentum excellentio. Ketidakdisebutan itu adalah sebuah data gitu. Seseorang sosok yang sangat terkenal diagung-agungkan dan sosok itu seharusnya tercatat sebagai sejarah, tetapi kok tidak tercatat sebagai sejarah. Dalam sejarah itu namanya argumentum excellentio, ketidakterkenalan, ketidakcatatan, dan kesunyian dari tokoh itu ya menunjukkan ketiadaan gitu loh. Jadi sejarah itu menulis peristiwa, bukan meniadakan peristiwa gitu. Jadi itu teman-teman protesis yang berdebat dengan orang-orang yang sok paling ilmiah, yang sok paling analis data, kemudian menyodorkan banyak kitab, kemudian menyodorkan nama mu'alif kitab, itu nggak apa-apa, silakan mereka gitu. Tapi tarik lagi kembali bahwa kitab-kitab yang disodorkan itu, data-data yang diberikan itu bisa menjawab nggak permasalahan abad 4 sampai abad ke-7 gitu. Kalau ternyata tidak targeting, tidak akurat untuk menyelesaikan masalah itu dan tidak ada relevansinya, ya buang saja data-data itu, nggak ada gunanya. Mereka cuma menggunakan omong kosong untuk perdebatan itu gitu. Jadi itu namanya logical fallacy Gisgalop, membombardir menggunakan data secara ugal-ugalan tetapi nggak ada akurasinya, nggak ada relevansinya, dan nggak ada koherensinya gitu. Jangan merasa minder, mereka nggak pinter, justru mereka bodoh karena tidak tahu relevansi antara data dengan masalah yang sedang dibicarakan. Satu Habib Jahlul sekalipun itu lebih baik daripada 70 kiai, tersinggung nggak digituin, marah nggak digituin. Hanya manusia yang tidak punya rasa jiwa nasionalis, yang tidak tersinggung dengan ucapan mereka. Hanya ustadz dan kiai yang tidak punya rasa jiwa nasionalis, yang tidak tersinggung dengan ucapan mereka. Diam saja, digituin kalian diam. Ketika ada pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya, admin dari channel ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Ardiansyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu polemik yang masih hangat diperbincangkan, yakni mengenai polemik nasab Ba'alawi dan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad.
Perdebatan mengenai nasab bukanlah persoalan baru. Sejak dahulu ilmu nasab menjadi salah satu cabang tersendiri mengenai keilmuan yang memiliki metode tersendiri. Karena itu setiap klaim mengenai sebuah garis keturunan idealnya didukung oleh bukti sejarah, dokumen dan kajian ilmiah yang dapat diuji. Dalam beberapa tahun terakhir, Kiai Imad menjadi salah satu tokoh yang sangat menarik karena berhasil menciptakan suatu tesis yang begitu dahsyat ataupun menjadi sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi sumber-sumber sejarah dan metode penelitian yang sangat-sangat luar biasa, di mana beliau bahkan memiliki bukti-bukti kuat yang membuktikan bahwa para Habib Ba'alawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Pandangan tersebut kemudian memunculkan beragam respon. Sebagai kalangan menganggap penelitian itu layak dijadikan bahan diskusi ilmiah karena memiliki ruang kajian yang sangat luas. Namun, sebagai ulama dan Habib juga menyampaikan bantahan dengan argumentasi dan sumber menurut mereka, di mana banyak sekali para kiai dan para Habib-Habib yang membela nasab Ba'alawi, karena menurut mereka sejak zaman dahulu nasab Ba'alawi sudah diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang menarik lagi dari polemik ini adalah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap ilmu sejarah, ilmu nasab dan pentingnya metode penelitian. Banyak orang mulai mempelajari bagaimana sebuah silsilah dinilai, bagaimana sumber sejarah diverifikasi, dan bagaimana para penelitian membangun kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia. Di tengah perbedaan pendapat tersebut, hal yang paling penting adalah menjaga adab dalam berdiskusi. Perbedaan pendapat seharusnya dijadikan sebagai argumentasi, bukan sebagai penghinaan ataupun serangan pribadi ataupun serangan terhadap suatu kelompok. Pada akhirnya penilaian terhadap berbagai peneliti dalam polemik ini berada di tangan para peneliti, ulama dan masyarakat yang menjadi seluruh argumentasi secara menyeluruh. Karena itu penting untuk terus mengikuti perkembangan kajian dan pikiran terbuka dan sikap yang sangat objektif. Bagaimana menurut para sahabat, apakah perdebatan ini akan menghasilkan titik temu di masa depan? Apakah memang terbukti bahwa para Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Apakah para Habib Ba'alawi itu memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Atau memang mereka memang keturunan Nabi Muhammad SAW dan nasab mereka benar? Karena itu kita senantiasa mengikuti updatean terbaru dari kedua kalangan atau kedua kubu yang sedang berdialog untuk mengungkapkan kebenaran ini. Baik itu dari kubu Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad, ataupun kubu dari para Habib Ba'alawi dan kelompoknya. Kita perlu mengikuti kajian-kajian dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Kiai Nur Ihya Hadinegoro, Gus Abbas, dan beberapa ulama lainnya yang sangat objektif ataupun aktif memberikan pencerahan mengenai tesis ilmiah yang sangat-sangat sangat-sangat memberikan sisi terang untuk kita semua, pencerahan yang sangat luar biasa. Dan begitu pula ada ulama-ulama yang memberikan dukungan kepada nasab para Habib Ba'alawi ini seperti Kiai Haji Idrus Romli dan Gus Wapi dan beberapa ulama lainnya. Bagaimana tanggapan Iwan Pila mengenai video tadi? Tuliskan komentar Iwan Pila di kolom komentar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.